Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU. Algoritma penjadwalan CPU menggunakan sistem operasi ini bertujuan untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time CPU untuk seluruh proses yang ada di memori. Yang akan dikerjakan oleh CPU perlu dijadwalkan, sehingga waktu tunggu atau waiting time tiap-tiap proses atau pada antrian tidak terlalu lama. Ada beberapa metode penjadwalan proses yang diantaranya yang pertama ada FCFS atau First Come First Serve. Yang kedua ada Shortest Job First SJF Non-Preemptive, kemudian Shortest Job First SJF Preemptive. Yang ketiga ada Priority Scheduling, yang keempat ada Round Robin atau RR FCFS, Round Robin SJF Non-Preemptive, Round Robin SJF Preemptive. Yang pertama FCFS, First Come First Serve. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu, tanpa memperdulikan panjang pendeknya time pada tabel. Berikut ini adalah contoh proses pada sebuah CPU dengan arrival time atau waktu kedatangan sebuah proses dan time-nya yang dibutuhkan untuk penyelesaian sebuah proses masing-masingnya dari P1 hingga P5. Kita diminta untuk menentukan rata-rata waktu dengan algoritma FCFS. Kita buatkan pada Gantt chart pada saat waktu yang 0, P1 masuk dan langsung diproses, ditandai dengan label berwarna putih. P1 akan dijalankan sampai waktu yang ke-12. Pada saat waktu kedua, P2 masuk ke antrian, kemudian P3 masuk ke antrian pada waktu yang ketiga, P4 pada waktu yang kelima, dan P5 pada waktu yang ke-9. Pada posisi 12, P1 selesai dikerjakan, dan P2 akan dieksekusi terlebih dahulu di antara proses lainnya. Masuk ke antrian karena P2 lebih dahulu datang dibandingkan proses yang lain. P2 membutuhkan waktu sebanyak 8 ketika sampai ke waktu 20. Sesampainya di waktu 20, maka P2 selesai. P2 telah selesai masuk ke antrian P3 sampai P5. P3 diproses terlebih dahulu. P3 burst time-nya 5 dari 20 sampai ke 25. Adalah waktu untuk pemrosesan P3 selesai. P4 dan P5 masuk ke antrian, diproses P4 terlebih dahulu, kemudian P4 menghabiskan waktu hingga 27. Saat 27 masuk ke antrian P5 langsung diproses hingga 28. Waktu tunggu untuk masing-masing proses P1 tidak menunggu atau waiting time-nya 0. P2 diproses pada saat yang ke-12 dan saat masuk ke antriannya adalah saat waktu yang kedua. Kita kurangkan waktu proses dikurang waktu antri, yaitu 12 dikurang 2 sama dengan 10. Kemudian P3 diproses pada saat yang ke-20, dan P3 sudah masuk ke antrian sejak saat yang ketiga, sehingga 20 dikurang 3 sama dengan 17. Kemudian P4 ini mulai antri pada saat yang kelima, sehingga 25 dikurang 5 sama dengan 20. P5 diproses pada saat yang ke-27 dan sudah masuk ke antrian pada saat yang ke-9, sehingga 27 dikurang 9 sama dengan 18. Kita jumlahkan semuanya 65. Dan jika ditentukan rata-rata waktu tunggu untuk semua proses,
jumlah waktu tunggu untuk semua proses dibagi sehingga jumlah proses 65 dibagi 5 sama dengan 13 satuan waktu. Algoritma yang kedua adalah Shortest Job First atau SJF yang non-preemptive. Jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka proses yang burst time atau BT-nya paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Berikut ini kita selesaikan tabel dengan algoritma SJF non-preemptive. Kita gambarkan pada Gantt chart pada saat 0, P1 dengan burst time-nya 12 masuk ke antrian. Langsung diproses pada saat yang kedua, P2 masuk ke antrian dengan nilai 8. Saat yang ketiga, P3 masuk ke antrian dengan nilai 5. Saat yang kelima, P3 masuk ke antrian dengan nilai burst time-nya 2. Saat yang ke-9, P5 masuk ke antrian dengan nilai 1. P1 diproses hingga waktu yang ke-12. Karena tidak ada yang mempunyai waktu kedatangan yang sama dengan P1, dan pada SJF non-preemptive ini tidak ada proses yang akan mendahului proses yang pertama. Pada saat ke-12, semua proses berada di antrian akan bersama-sama masuk ke antrian. Karena proses yang pertama telah selesai, saat semua proses memiliki arrival time yang sama, maka ditentukan proses yang akan dieksekusi dengan nilai burst time-nya yang paling kecil, yaitu P5. P5 diproses dari waktu yang ke-12 sampai yang ke-13. Saat yang ke-13 masuk proses yang berikutnya, P2, P3, dan P4. Dipilih proses dengan burst time-nya kecil, yaitu P4, kemudian tempat P4 diproses sampai waktu yang ke-15. Di waktu yang ke-15 masuk ke antrian P2 dan P3. Dipilih yang paling pendek burst time-nya, yaitu P3 dari 15 sampai 20 untuk memproses P3. Kemudian P2 masuk ke antrian pada saat yang ke-20 dan diproses hingga waktu yang ke-28. Waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 diproses pada waktu yang ke-20, kemudian P2 sudah masuk ke antrian pada saat yang ke-20 dikurang 2 sama dengan 18. P3 masuk ke antrian pada saat yang ketiga dan diproses pada saat yang ke-15. 15 dikurang 3 sama dengan 12. Lanjut dengan P4. P4 diproses pada saat yang ke-13 dan masuk antrian pada saat yang ke-5. 13 dikurang 5 sama dengan 8. P5 diproses pada saat yang ke-12 dan masuk pilih antrian pada saat yang ke-9. Sehingga 12 dikurang 9 sama dengan 3. Dijumlahkan semua waktu tunggu rata-rata. Tunggunya adalah 41. Dibagi 5 sama dengan 8,2 satuan waktu. Algoritma yang ketiga adalah Shortest Job First atau SJF yang preemptive. Jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, di mana BT-nya atau burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Berikut ini kita selesaikan tabel dengan algoritma SJF preemptive. Kita gambarkan pada Gantt chart. Pada saat 0, P1 masuk ke antrian dan langsung diproses. Kemudian pada saat kedua, P2 dengan burst time-nya 8. P2 sebagai interupsi akan langsung diproses dari saat 0 hingga 2. P1 masih menyisakan 10 proses lagi yang disimpan di antrian. P1 disimpan ke antrian sebanyak 10. P2 diproses, kemudian saat waktu yang ketiga P3 masuk ke antrian langsung diproses.
P3 mempunyai burst time-nya 5. Sisa dari burst time untuk P2 pada antrian dari 2 ke 3. P2 masuk, masih menyisakan 7 proses lagi. Diproseslah P3, kemudian di saat yang kelima masuk P4. P4 mempunyai burst time 2. P4 langsung diproses. Sisa dari P3 di saat yang ketiga tadi masih ada 3 yang masuk antrian. P4 diproses karena P4 hanya mempunyai burst time-nya 2. Maka diselesaikan P4 ini dari 5 sampai ke 7. Ketika P4 selesai, maka P3, P2, dan P1 masuk ke antrian. Dibandingkan burst time ketiga proses ini, maka P3 adalah yang mempunyai burst time yang terkecil, yaitu dengan nilai 3. P3 diproses kemudian pada saat yang ke-9 masuk ke antrian, yaitu P5. P5 mempunyai burst time 1. P3 melanjutkan ke waktu yang ke-9 ini. P2 dan P1 antri pada nilai waktu yang ke-9 ini. Karena P3 masih melanjutkan proses sebelumnya, ketika dibandingkan burst time keseluruhan proses, maka proses yang berjalan sebelumnya mempunyai waktu yang lebih singkat atau akan dipilih sebagai proses yang dieksekusi pada 9 ini. P2 dan P1 antri pada nilai waktu yang ke-9. Ini karena P3 masih melanjutkan proses sebelumnya. Ketika dibandingkan burst time keseluruhan proses, maka proses yang berjalan sebelumnya mempunyai waktu yang lebih singkat atau akan dipilih sebagai proses yang akan dieksekusi pada saat yang ke-9 ini. P3 diproses, kemudian pada saat yang ke-10 P3 selesai, kemudian P5, P2, dan P1 masuk ke antrian. P5 diproses dengan burst time 1. P5 diproses hingga saat yang ke-10. Pada saat yang ke-11, ini selesai P5 masuk ke antrian P2 dan P1. Antara P1 dan P2 memiliki burst time yang lebih pendek atau lebih singkat. Maka proses P2 diproses dari 11 sampai proses yang dibutuhkan sebanyak 7, sehingga waktu selesai P2 adalah saat yang ke-18. Ketika P2 selesai, P1 masuk ke antrian, P1 diproses hingga waktu burst time-nya 10 atau 28. Waktu tunggu untuk proses masing-masing pada SJF Primitive ini, untuk P1 langsung diproses awalnya, kemudian baru diproses kembali pada saat yang ke-18 dan mulai masuk ke antrian pada saat yang kedua. Maka waktu proses P1 dikurangi dengan waktu antri P1, yaitu 18 dikurang 12 sama dengan 16. P2 diproses pada saat yang ke-11. P2 mulai antri di saat yang ketiga, sehingga 11 dikurang 3 sama dengan 8. Untuk waktu tunggu P3 diproses pada saat ke-7 dan mulai masuk ke antrian pada saat yang ke-5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Untuk masuk ke antrian untuk P4 masuk ke antrian pada saat waktu yang ke-5 dan langsung diproses. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian P5 masuk ke antrian pada saat yang ke-9 dan diproses pada saat 10. Sehingga 10 dikurang 9 sama dengan 1. Kita jumlahkan, ini berjumlah 27. Rata-rata waktu tunggunya adalah 27 dibagi 5, yaitu 5,4 satuan waktu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.